Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teknologi informasi dalam perspektif pendidikan. Berikut adalah materi-materi yang akan kami jelaskan pada video ini. Gelombang inovasi teknologi. Dalam gelombang inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi pada sebuah lembaga terbentuk sesuai dengan kondisi dan kemampuan lembaga untuk mengeksplorasi fasilitas dan keunggulan TI. Sedangkan dalam dunia pendidikan, kemudahan akibat dari revolusi informasi dalam sistem komunikasi dunia merupakan salah satu manfaat yang didapatkan melibat integrasi di berbagai bidang, di antaranya pendidikan dan teknologi. Kehadiran teknologi telah meningkatkan kualitas dari pendidikan. Strategi pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional kini berubah ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Pendidikan di masa depan akan lebih dioptimalkan oleh jaringan informasi yang memungkinkan interaksi dan kolaborasi. Pendidikan internet bagi anak prasekolah. Pandemi memaksa anak usia prasekolah mengikuti sistem pembelajaran jarak jauh. Masalah pun timbul ketika guru, orang tua, dan anak mesti menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru. Sesuai definisi, pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah upaya pembinaan anak usia prasekolah lewat rencana pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak siap memasuki tingkat pendidikan lebih lanjut. Di usia seperti ini, anak sangat mudah meniru dan mencoba mengikuti segala bentuk yang terindra di sekitarnya. Apalagi sistem belajar yang diperoleh dengan metode bermain dan yang menyenangkan. Pada saat pandemi seperti ini, diharuskan menggunakan internet, membuat orang tua harus mengawasi anak sangat ketat dan orang tua harus bisa membimbing anak untuk belajar. Dengan sistem ini juga membuat orang tua harus bisa terus tetap belajar dengan menggunakan sistem ini, karena pembelajaran menggunakan sistem ini membuat anak itu tidak terlalu menguasai materi, tidak terlalu menguasai apa yang diajar. Dan menurut saya dengan sistem ini tidak efektif untuk anak yang usianya masih terpaut dini, karena sistem ini sangat susah untuk mengerti apa yang belum dia pahami. Model pembelajaran dengan e-learning. E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar dan mengajar, yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara guru dengan siswa. Apalagi di situasi pandemi seperti ini, cara pembelajaran seperti ini sangat efektif untuk belajar dan mengajar. Namun, tidak hanya itu, sistem ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama dapat diakses dengan mudah. Dengan sistem ini kita hanya perlu mengakses menggunakan smartphone, laptop, dan perangkat lainnya. Yang kedua, biaya lebih terjangkau. Dengan bermodal paket data internet, kita dapat mengakses berbagai materi pembelajaran tanpa khawatir ketinggalan pelajaran apalagi tidak hadir. Ketiga, waktu belajar fleksibel. Dengan sistem ini, waktu untuk belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, tanpa terikat pada jam belajar. Yang keempat, wawasan yang luas. Selanjutnya adalah kekurangan penerapan e-learning. Kekurangan dari sistem ini pertama, keterbatasan akses internet. Hal ini ditentukan karena di Indonesia
masih belum banyak terjangkaunya akses internet. Selain itu, harga pemakaian data internet juga masih dirasa cukup mahal untuk beberapa kalangan masyarakat di Indonesia. Kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar. Dengan sistem ini yang bersifat satu arah, hal ini menyebabkan interaksi pengajar dan siswa menjadi berkurang, sehingga akan sulit bagi anak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang sudah dipahami. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi. Mungkin beberapa siswa atau pelajar dapat memahami materi hanya dengan membaca, namun ada juga banyak siswa yang perlu membutuhkan waktu lebih lama sampai benar-benar paham atau bahkan memerlukan bantuan atau penjelasan orang lain agar dapat memahami materi yang dipelajari. Yang keempat, minimnya pengawasan dalam belajar. Dengan adanya kemudahan akses, beberapa pengguna cenderung menunda-nunda waktu untuk belajar. Perlu kesadaran diri sendiri agar proses belajar dan metode ini dapat terarah mencapai tujuannya. Action learning ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang memusatkan pada kegiatan belajar siswa daripada aktivitas mengajar guru. Dalam pembelajaran, guru memberi siswa kesempatan untuk mengalami penerapan topik dan isi materi yang dipelajari atau didiskusikan dalam kelas dalam situasi kehidupan yang sesungguhnya. Dalam metode ini, guru berupaya mengajak peserta didik untuk berdialog untuk menyelesaikan masalah atau berdiskusi. Namun, guru tetap perlu menggunakan monolog atau action ya dalam menerangkan pokok materi. Kemudian akan tetapi dialog dengan peserta didik tetap menjadi metode yang dominan. Tetap metode dialog tetap menjadi metode yang paling diutamakan. Kemudian karena peserta didik diajak untuk memecahkan suatu masalah, maka dari itu tetap menggunakan metode dialog yang utama karena sangat pas untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian menganalisa dan membimbing untuk menarik kesimpulan dari masalah yang sudah dibahas. Kemudian sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan mengalami kemajuan yang semakin pesat. Tanpa terkecuali, baik itu kemajuan pengetahuan di bidang pendidikan yang telah memunculkan konsep dan strategi baru. Konsep dan strategi baru ini kemudian diterapkan dan praktik oleh lembaga pendidikan yang mempunyai peluang untuk memanfaatkan kemampuan konsep dan strategi tersebut. Kemudian dalam praktiknya, peranan suatu konsep dan strategi suatu lembaga pendidikan biasanya itu memerlukan peranan konsep lainnya, baik karena sifatnya yang inheren maupun sebagai penunjang konsep strategi utamanya. Kemudian selain itu, peranan salah satu konsep dan strategi yang ditetapkan dalam suatu lembaga akan berpengaruh, tentu akan berpengaruh pada keseluruhannya, baik itu dari sistem atau dari model lainnya, terutama pada sistem lembaga pendidikan tersebut. Sinergi positif dan negatif sistem informasi dan strategi perusahaan. Dalam perusahaan, sistem informasi memiliki sinergi negatif dan sinergi positif. Dalam konsep sistem informasi yang sudah dikenal sejak lama, informasi berperan dalam membuat keputusan, termasuk di dalamnya keputusan strategi. Ketidakmampuan sistem informasi perusahaan untuk menyajikan informasi dibutuhkan akan membawa dampak pada strategi perusahaan. Sedangkan sinergi yang positif adalah sinergi antara sistem informasi yang disajikan dengan baik serta pemahaman strategi perusahaan yang memadai. Human-centered adalah suatu pengembangan sistem yang memiliki tujuan untuk membuat sistem lebih interaktif dan bermanfaat terhadap pengguna sistem. Keamanan sistem informasi.
Simons mengatakan bahwa keamanan sistem informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah terjadinya suatu penipuan, paling tidak mendeteksi adanya penipuan dalam sebuah sistem yang berbasis informasi, yang dimana informasi itu sendiri tidak mempunyai arti fisik. Kata moral secara etimologis dari kata mos dalam bahasa Latin bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana tanggung jawab cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi pengenalan standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan bertanggung jawab. Diterjemahkan dari bahasa Inggris, hukum teknologi informasi menyangkut hukum teknologi informasi, komputasi, dan internet. Hal ini terkait dengan sistem hukum yang mengatur penyebaran digital dari informasi dan perangkat.